sebenarnya nama saya Dewi Laili, tapi dipanggil hari-harinya Mega. Umur saya 68 tahun. Saya datang ke sini bawa keluhan, biasanya suka sesak napas karena alergi saluran pernapasan. Dengan juga lutut saya suka nyeri dan juga suka kram. Malah pernah saya masuk rumah sakit karena saya kram kakinya. Pernah masuk rumah sakit juga karena sesak napas. Tapi setelah saya datang ke sini, alhamdulillah. Bentar, Mak, alhamdulillahnya. Saya mau tanya sakitnya dulu. Ini Mama aja perkenalan udah langsung kasih tahu sakitnya. Ya Bapak Ibu, ya dipotong dulu ya Mak ya. Tadi namanya siapa Bapak Ibu? Umurnya berapa? Rumahnya di mana Mak? Di Kali Bening Raya. Iya, rumahnya di mana Bapak Ibu? Kali Bening Raya dekat atau jauh? Dekat, iya. Disapa dulu dong Mama saya. Tepuk tangan dulu. Halo, Ibu Mega. Iya. Nah, tadi kata Mama saya tadi kan sebelum Ibu Revinya tanya sakitnya apa, Mama saya udah cerita ya. Sakitnya apa aja tadi Bapak Ibu? Sesak napas sama lutut. Ya, nah ini Bu Revinya mau tanya dulu sama Mama ini. Sesak napasnya ini gimana Kak kalau kamu rasanya? Waduh, kayak tertindih karung yang ratusan kilo. Gak bisa bernapas, terus itu semua kalau saya gak bisa kepanasan. Gak bisa buat kalau kesapakan gimana Bu? Ya itu, sesak. Iya, terus gak bisa bau yang menyengat. Langsung sesak. Sesak, terus itu gak bisa dingin. Itu udah berapa lama Mas? Sudah lama ya dari saya punya anak-anak saya juga nikah ya. Anak kelima baru berhasil seperti itu. Udah lama ya. Nah apa? Terus untuk aktivitasnya itu gimana kalau misalnya sesak napas? Kalau kira-kira kalau sesuatunya itu apa rasa kambuh dan gerak, saya istirahat. Terus adem, masuk kamar hidupin AC nanti dulu. Berarti berhentilah aktivitasnya gitu ya Mak? Iya, jangan kayak dulu. Sekitar berapa lama ya? Nggak tahu namanya ya? Ya udah tahun juga saya kena itu. Ya anak saya yang bungsu kan sudah menikah, udah umur 30 tahun. Jadi untuk aktivitas juga nggak bisa. Dan kalau udah merasa kambuh ya kayak langsung. Nah, terus yang kedua keluhannya apa? Kaki, kalau kaki ya baru-baru tahun ini lah ya itu apa suka keram itu gara-gara keram sampai saya masuk rumah sakit harapan dia itu belakangan ini suka di sini kayak ada telur. Kayak telur gimana itu rasanya? Jadi kalau habis sholat ya habis itu kita mau bangun kayaknya kenceng banget di sini. Kenceng, terus kayak ada telur lah di sini kayak ada ganjal gitu ya. Itu kalau kata dokter kenapa Mak? Biasanya mau saya suruh anak saya ke dokter, saya takut disuntik nanti lutut Nggak dicek kayak yang penting kakinya sakit aja ya. Nah itu kalau pas waktu kamu kalau untuk aktivitas atau untuk sholat gimana? Ya saya paksain aja, kalau sholat saya nggak mau sholat sambil mikir nanti sudah keenakan. Jadi saya tetap sholat biasa, cuma dia pelan-pelan saja. Saya ininya dia dulu kalau saya namanya kalau dipasang benar dia ini sakit, ada saya longgarin gitu. Karena saya nggak mau keenakan nanti udah di kursi kan. Itu kalau sholat di kursi nanti juga keenakan. Nah dari keluhan Mama dua yang benar-benar menyiksa banget itu yang mana Mas? Benar-benar bisa. Pernah nggak kamu ngabarin satu-satu? Iya sih, itu kalau duduk ini kalau umpamanya ini ya saya capek banget gitu. Saya ini orang yang justru nggak bisa diem. Saya, ya, cuman saya hindari nggak boleh sama anak-anak. Saya berberes di rumah karena debu. Iya, iya. Tapi saya aktivitas apa aja saya kerjain. Masih
ya semangatnya luar biasa ya Bapak Ibu ya, walaupun kakinya sakit ya, kram ya, beliau juga mau Bapak Ibu kalau sholatnya dulu, pokoknya beliau pengennya sholatnya itu tetap seperti biasa, karena kata beliau kalau nanti kakinya sudah sakit, sholatnya dulu nanti udah terbiasa, mungkin pikirnya mama nanti tambah sakit gitu kayak. Jadi keluarnya cuma 2 aja ini. Dulu ada asap lambung. Gimana itu kalau kamu? Kalau lambung itu nyesek, kalau lagi kayaknya akan mati lah gitu ya, nggak bisa bernapas. Tapi saya usahain saya sendawa, di sendawa udah. Itu berapa lama asap lambungnya? Lama juga. Lama. Bareng sama yang lagi apa sesuatu? Iya, baru Pernah sampai muntah sama kelas lambung. enggak sih, enggak sampai muka karena kalau udah misi kayak gini ya kan. Saya sudah berusaha, saya sendawa terus saya nyuset. Jadi ini keluarnya ada 3 ya Maya. Nah dari keluar 3 ini upaya apa aja yang memang udah lakuin berobatnya udah kemana aja? Kalau berobatnya saya ke dokter aja, ya itu ke Jauh-jauh nggak pernah ya? Berarti berobatnya cuma ke dokter aja di rumah sakit. Nah yang namanya berobat ya Maya ini kan pasti kasih yang namanya obat. Berarti obat. ya kalau saya kasih ke dokter dikasih obatnya itu 3 macam, kadang-kadang 4 jam itu yang pasti obat ini ya, obat panas dingin sama sakit kepala sama obat alergi. Ini ada sakit kepala juga. Berarti bukan 3 ini ya Bapak Ibu keluarnya. Kata mama ada alergi apa emang? Ya itu saluran pernapasan itu. Kepalanya pusing. Berarti yang 4 ini keluarnya. Bukan 3, dikurang-kurangin Bapak Ibu. Berarti keluarnya lututnya sakit ya ataupun kakinya sakit, sesak napas, asam lambung sama sakit kepala. Jangan dikurang-kurangin dulu. Nanti kurang-kurangin. Ya terus berarti ibu minum obat seharinya itu bisa berapa kali? Ada yang 3 kali, kalau antibiotik itu cuma 2 kali. Kalau yang obat yang lain itu 3 kali. Ya kalau dia 4 macam berarti Jadi sekali minumnya berapa butir? ya 1 butir, kalau 4 macam 4 butir. Berarti seharinya cuma minum obatnya apa butir obatnya? Nah setelah minum obat itu yang dirasain apa? Ya bilang sebentar aja ya hilang, bilang sakitnya hilang gitu. Seseknya agak sedikit. Kalau sesek sampai sekarang saya karena saya ke dokter paru takut ya, maka udah kata dokternya itu kalau di saluran pernapasan saya dikasih yang disedot itu ini apa Samikok namanya. Jadi kemana-mana saya bawa itu. Bapak Ibu, ya jadi kata mama saya ya seharinya minum obatnya 4 butir ya Bapak Ibu ya, dan dibantu dengan apa tadi namanya? Sampikok ya untuk sesak nafasnya itu ya Bapak Ibu, dan kata mama saya juga memang ketika minum obat ya Bapak Ibu ya sembuh ya, sesaknya mendingan, nyerinya di kaki mendingan ya Bapak Ibu ya, kepalanya mungkin nggak terlalu pusing ya, tetapi kata mama saya kalau udah nggak minum obat tadi sakit lagi Bapak Ibu, kerasa lagi sakitnya. Nah di sini Guru Revinya akan menjelaskan ya Bapak Ibu ya, jadi yang namanya obat itu tidak bisa menyembuhkan dari akar penyakit. Yang namanya obat hanya meringankan rasa sakit Bapak Ibu, mengurangi rasa sakit, sedangkan kita bisa sakit penyebabnya dari yang namanya darah kotor dan tulang belakang yang bermasalah. Tandanya kalau Bapak Ibu yang pengen sembuh harusnya akar masalahnya yang dibuang, bukan rasa sakitnya ya. Tandanya intinya yang namanya obat tidak bisa menyembuhkan. Paham? Paham. Nah setelah minum obat ya kan kata mama itu kan nggak sembuh, yang masih suka sakit. Nah saya mau tanya nih, awal-awal datang ke sini
Terus itu sampai rumah badan saya pokoknya sakit semua dan jarang gitu ya. Nah, saya ngegeletak aja karena kebetulan saya sendiri di rumah kan. Saya ngegeletak aja nggak ngapa-ngapain. Udah sore badan saya nggak bergerak. Banyak reaksinya ya Kak. Itu hari keberapa dapat reaksi? Hari pertama itu begitu terus mualnya nambah kan, mual gitu kan. Tapi saya tetap tekad saya besok harus berangkat lagi. Ya jadi ya Bapak Ibu ya, kata bapak saya reaksinya sakit kepala, badannya jarem, terus mual, badannya greges ya Bapak Ibu, gak enak luar biasa reaksinya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Guru Reninya mau jelasin ya Bapak Ibu, terutama untuk yang baru-baru mungkin kan masih bingung. Jadi setelah terapi itu dapat yang namanya reaksi ya Bapak Ibu ya. Reaksi ini adalah proses penyembuhan awal di mana penyakitnya Bapak Ibu itu dikeluarkan. Salah satu contohnya seperti mama saya yang mual, yang badannya jarem, yang greges ya Bapak Ibu ya, pusing. Jadi kalau nanti Bapak Ibunya setelah diterapi mungkin pusing, mual, badannya merasa sakit, badannya merasa nggak enak, jangan takut ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya reaksi ini adalah proses penyembuhan, bukan penambahan penyakit ya. Jadi kalau Bapak Ibunya terapi sudah bisa dapat reaksi, tandanya penyakit Bapak Ibu sudah mulai dikeluarkan. Paham sampai sini? Nah, memang kan dari banyaknya reaksi yang didapetin awal-awalnya takut nggak takut, tetap berangkat terapi Karena saya udah tahu itu adalah detoxnya. Nah, terus dari setelah dapat reaksi, perubahan apa yang Bapak dapat di terapi? Aduh banyak banget ya. Saya tadinya nggak kuat kalau di jalan ya. Tinggal mandi di rumah saya aja dari depan ke belakang itu saya sudah merasa capek. Sekarang wah, Udah bisa jalan di saya setiap hari ke sini jalan kaki. Terus apa lagi perubahannya? Terus saya tadinya susah tidur ya, karena mungkin kebiasaan tadinya itu saya waktu masih muda saya jahit. Kalau sudah baju dikejar orang saya sudah nggak tidur ya, ngejahitnya. Tapi sekarang jam 8 aja di sholat isya saya sudah muat, saya sudah ngantuk. Tepuk tangan Bapak. Terus untuk kepalanya yang pusing, Sudah kalau sesak sudah nggak ada lagi ya saya. Sudah jalan saya itu. Terus itu kalau pusing ya kalau saya habis kepanasan ya memang agak pusing sih ya. Kalau pulang tuh dari rumah memang agak pusing gitu. Tapi ya semua sudah Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya,